Akino? Akila Ananda Putri. Burhan Jalsi Ulansari. Jalsi Aulia Mujanila. Fitra Ayuningsih. Pertemuan kali ini kelas 5 akan mendapatkan materi baru yang selama ini belum kalian dapatkan di sekolah dasar. Karena pelajaran, nah ini biar kalian pernah mempelajarinya, makanya diterapkan pembelajaran ini oleh pemerintah ya. Nah yang pertama yang kalian pelajari adalah konsep. Perhatikan ke depan semuanya ya. Ini pelajarannya. Konsep berpikir komputasional. Apa materinya? Konsep komputasional. Artinya apa? Ada yang tahu? Pikir artinya apa? Artinya ini konsep berpikir komputasional ini adalah cara berpikir secara komputer, ya, secara komputer. Artinya apa? Yaitu berpikir secara cepat, komputasional ya, secara komputer. Kalau secara sederhana, berpikir komputasional ini adalah berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara komputer. Ya. Komputer. Ada yang tahu konsepnya berpikir secara komputer itu apa? Kalian pernah punya laptop? Ada yang punya laptop? Ya, 1, 2. Bisa menyalakan laptop? Ada yang bisa menghidupkan laptop? Ada? Ya. Yang ditekan pertama kali apa? Ini ada laptop kan? Nah, ini apa namanya? Laptop. Kalau mau menghidupkan, coba si Yohan dulu, maju ke depan. Mau. Cara menghidupkan laptop kayak apa? Jadi sini, ada bisa. Cara menghidupkan laptop yang ditekan apanya? Ya, ada tombol ini namanya. Gambarnya tombol. Ya, kalau kalian punya laptop, ya, ini ada tombol bulat. Set. Nah, ini ditekan aja nanti hidup ya. Nah, itu cara komputasional itu seperti itu. Jadi cara berpikirnya itu cepat, tepat itu ya. Nah, kemudian prinsipnya sudah paham ini pengertiannya. Nah, yang kemudian prinsip berpikir komputasional. Ada prinsipnya ya. Nah, yang pertama prinsipnya ini adalah pemecahan masalah. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi atau pemecahan masalah. Di kelas ini mau mengadakan pesta ulang tahun kelas misalnya ya, ulang tahun sekolah. Nah, dalam kelas ini nanti ditunjuk sebagai panitianya. Maka nanti pemecahan masalah. Jadi ketika kalian satu kelas ini disuruh menjadi panitia ulang tahun sekolah, maka kalian harus mempelajari gimana caranya masalah ulang tahun sekolah bisa terwujud dengan baik. Nah, makanya pemecahan masalahnya dengan apa? Ada yang tahu? Membentuk apa? Dengan apa? Ada yang tahu? Misalnya kalian contohnya ya, hari ulang tahun sekolah di salah satu lain misalnya jatuh pada bulan Oktober.
panitianya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Yang pertama apa? Apa itu? Minum. Yaitu harus apa? Membuat panitia acara. Nah, di sini nanti ada ketuanya, misalnya ketuanya si Aril. Kemudian ada sekretarisnya Inaya. Kemudian bendaharanya si Wino misalnya ya. Nah, itu nanti dibagi supaya acara ulang tahun itu bisa terlaksana dengan baik. Pak? Nah, inilah yang disebut dengan pemecahan masalah. Itu membagi. Yang kedua, konsep apa ini? Prinsip berpikir komposisional adalah pengenalan pola. Nanti Pak Guru berikan contohnya. Pengenalan pola. Nah, prinsip yang kedua pengenalan pola. Coba Pak Guru minta 3 siswa ke depan, ayo. Si Wino, si Aril, dan si ya, silakan. Nah, ini Pak Guru ada tanda-tanda ya. Ada sebuah tanda ini. Apa namanya ini? Nah. Coba siapa yang tahu yang paling atas apa? Maju ke depan. Ini maju ke depan. Yang putih ke kiri. Berarti apa? Mundur ke belakang. Nah, yang nomor 3 belok ke kiri. Yang paling bawah belok ke kanan. Ya, sekarang sih pengenalan pola. Kalau Pak Guru tulis ini coba. Ini pola apa? Ini apa? Kemudian yang ketiga, yang terakhir, abstraksi ini adalah menyaring informasi yang relevan atau yang cocok ada ya, menyaring informasi yang cocok. Kemudian yang keempat, berpikir algoritma. Yang abstraksi ini itu menyaring informasi yang benar. Ketika gini, Pak Guru misalnya, contohnya ya, yang abstraksi, ketika Pak Guru menyuruh kalian ribut, berarti kalian menurut nggak? Nah, itu yang dinamakan abstraksi. Karena perintah saya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau Pak Guru nyuruh diam, berarti harus diam. Kalau Pak Guru nyuruh ribut, berarti tidak ribut. Nah, ini namanya abstraksi, menyaring informasi yang baik. Nah, kemudian yang keempat, yang C, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi secara
ini namanya tersusun, ya. Secara tersusun. Namanya algoritma. Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, yang nomor 4 ya. Misalnya ada sebungkus mie misalnya. Ada sebungkus mie misalnya, ini misalnya mie ya. Nah, di mana mie ini bisa dimakan? Direbus. Tahu caranya? Tahu. Yang pertama apa? Direbus. Bukan direbus. Pertama apa? Buka. Yang kalian siapkan pertama apa dulu? Air. Air ditaruh di Panci. panci, terus ditaruh di mana? Kompor. Nah, terus kompornya ditunggu sampai Mendidih. mie-nya dibu. Buah. Siapkan. Oh, mie-nya ditaruh. Dalam. Ini ditunggu mendidih nggak airnya? Kalau sudah mendidih, Pasang. kompornya matikan dulu ya. Angkat airnya disiram atau mie-nya dimasukkan di dalam pan. Tunggu sampai mendidih, siap untuk Nah, itu yang namanya berpikir algoritma ya. Yaitu secara langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dari awal sampai akhir itu benar semuanya. Ya, mungkin demikian dari pemaparan tentang konsep berpikir komposasional. Ada yang bertanya? Aril, ada yang tanyakan? Jeffrey, ada yang tanya? Coba. Tidak ada. Ayo tanya si Anu Misra. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru akan bagi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugasnya kalian diskusikan ini 1, 2, 3, 4 ya. Didiskusikan masalah sederhana yang kalian temui di lingkungan sekolah atau di rumah. Sampah. Pilih salah satu untuk kalian pecahkan. Misalnya kayak tadi, sebuah mie gimana caranya untuk bisa dimakan. Temukan masalah di rumah, satu aja. Aku pot bunga. Adalah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah selesai semua? Sekarang Pak Guru minta dari masing-masing kelompok untuk menampilkan hasilnya di depan kelas. Saya persilakan untuk kelompok 1 dulu maju ke depan. Ya. Semua, yuk. Dan di anu sini, kamu di sana, di jatuh. Ayo sana. Oke, semuanya perhatikan. Jangan ikut. Semuanya perhatikan ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai cara membuat bolu kukus. Semua perhatikan ya. Ya, silakan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam. Salam dulu.
Perhatikan kelompok 1, 3, dan 4. Yuk. Lihat ya. Oke, silakan. Sudah. Selamat siang. Siang. Sudah. Akan menyampaikan. Cara membuat bulu kukis. 1. Siapkan baskom. 2. Masukkan tepung. 3. Masukkan telur. 4. Masukkan pengembang. 5. Masukkan pewarna. Campur aduk dengan mixer. 7. Menggoreng adonan. 8. Tunggu hingga matang. Sudah? Ada tambahan dari Anda ya? Oke, selanjutnya penampilan dari kelompok 3. Ayo, disilakan. Selamat siang. Nah, Cara membuat siapkan baskom. 1 bisa? Belum. Ya, yang terakhir kelompok 4. Yuk. Sudah? Beri tepuk tangan. Ya, demikian tadi penampilan dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi dari penampilan tadi Pak Guru sudah kasih nilai baik semua ya. Baik semua. Kemudian dapat Pak Guru simpulkan dari pembelajaran kita tadi ini adalah yang pertama, bahwa algoritma, ya pemikiran algoritma menyusun langkah-langkah sesuai dengan prosedur itu adalah penting untuk mencapai sebuah tujuan kita membuat bolu kukis, ya. Nah, dari pemaparan Pak Guru tadi, mungkin ada salah satu siswa yang ingin bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti sudah paham semua? Ya, sudah paham. Kalau sudah paham, nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kembali mengenai ini untuk memahami, untuk mengatur pemahaman pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah paham, Pak Guru mohon untuk saudara Wino untuk memimpin doa kita untuk menyelesaikan pelajaran pada hari ini. Ya, selamat siang semuanya. Demikian dari Pak Guru, saya akhiri.